Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan materi atau menjelaskan materi mengenai ukuran partikel. Berikut adalah rekan-rekan saya yang ikut berkontribusi dalam menyelesaikan tugas video kali ini. Yuk, simak videonya. Ukuran partikel merupakan ukuran dari diameter rata-rata. Secara umum, saat memulai setiap analisis, ukuran partikel diambil dari jumlah bahan yang besar dan ditandai dengan jumlah dasar. Sediaan padat seperti kapsul, tablet, dan sirup kering biasanya memiliki ukuran partikel yang kecil. Ukuran partikel memegang peranan penting dalam bidang farmasi, dikarenakan ukuran partikel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi obat dan efek fisiologi. Prinsip kerja alat pada metode penentuan ukuran partikel. Yang pertama, prinsip kerja ayakan pada metode pengayakan. Metode pengayakan dilakukan dengan menyusun ayakan dengan nomor mesh paling kecil diletakkan di paling atas sampai mesh dengan nomor paling besar diletakkan di paling bawah. Sampel yang akan diukur ukuran partikelnya diletakkan pada mesh dengan nomor paling kecil atau yang berada di paling atas. Dalam pengayakan ini dibutuhkan alat vibrator yang berfungsi untuk menggerakkan ayakan. Yang kedua, prinsip kerja pada metode mikroskopi optik. Pada metode mikroskopi optik ini digunakan alat berupa mikroskop. Metode ini digunakan untuk mengukur ukuran partikel yang berkisar dari 0,2 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer. Sediaan yang digunakan dalam metode ini adalah suspensi dan emulsi. Zat yang akan diukur ukuran partikelnya diletakkan pada pentas mekanik. Kemudian diletakkan mikrometer pada mikroskop yang digunakan untuk melihat ukuran partikelnya. Lalu yang ketiga, prinsip kerja pada metode sedimentasi. Pada metode sedimentasi ini, prinsip kerjanya adalah dengan melihat kecepatan tenggelamnya partikel, terbebas dari ukuran, bentuk, dan bobot jenisnya. Alat yang digunakan dalam metode sedimentasi ini berupa pipet, timbangan sedimentasi, dan fotosedimentometer. Lalu yang keempat, prinsip kerja pada metode pengukuran volume atau Coulter counter. Pada metode ini, alat yang digunakan adalah Coulter counter. Prinsipnya adalah dengan memaksa partikel untuk mengalir melalui lubang yang terletak di antara dua elektroda. Ketika dua buah lubang diletakkan antara dua elektroda dan penghantarannya dimediasi oleh elektrolit konsentrasi rendah, maka tekanan listrik akan terjadi pada lubang lalu diukur. Tekanan ini disebut dengan sensing zone. Selanjutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi proses pengayakan. Yang pertama adalah waktu pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama akan membuat sampel menjadi pecah karena saling bertumbukan satu sama lain, sehingga sampel tersebut akan lolos ke mesh selanjutnya. Sedangkan jika kurang dari 5 menit, proses pengayakan biasanya akan kurang sempurna. Faktor yang kedua adalah massa sampel. Jika sampel yang akan diayak terlalu banyak, maka sampel akan susah untuk melewati mesh-mesh yang ada di bawahnya. Dan sebaliknya, apabila sampel yang akan diayak itu lebih sedikit, maka akan lebih mudah sampel tersebut untuk turun dan terayak ke mesh selanjutnya. Semakin tinggi intensitas getaran, maka semakin banyak pula tumbukan yang terjadi antar partikel yang dapat menyebabkan terkikisnya partikel tersebut. Dengan demikian, partikel dengan ukuran tertentu tidak dapat terayak. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penentuan ukuran partikel dalam bidang farmasi. Jadi, ukuran partikel ini berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka. Hal ini akan berpengaruh terhadap sifat kimia dan sifat fisika dari obat tersebut. Di sini, sifat fisika contohnya dari aspek termodinamika dan sifat kimia contohnya adalah dari aspek kelarutan atau ionisasi dan farmakologi dari suatu obat, misalnya efek kerja dari obat tersebut. Baik, adapun manfaat selanjutnya dari ukuran partikel dalam bidang farmasi, yaitu ukuran partikel dapat mempengaruhi kekompakan tablet,
kestabilan emulsi dan suspensi. Kemudian ukuran partikel juga memegang peranan yang penting dalam laju pengendapan sediaan suspensi, sehingga dapat dilihat ukuran partikelnya dalam suspensi tersebut. Adapun tipe suspensi dibagi menjadi dua, ada suspensi yang terflokulasi dan ada suspensi yang terdeflokulasi. Kemudian pada sediaan tablet dan kapsul, ukuran partikel ini juga sangat menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel, yang pertama pengayakan, yang kedua mikroskopik optik, yang ketiga sedimentasi, dan yang keempat ada counter. Yang pertama pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel jika dibandingkan dengan metode yang lain. Metode pengayakan sendiri biasanya digunakan untuk menentukan ukuran partikel dari zat padat. Metode pengayakan digunakan untuk menentukan ukuran partikel berdasarkan nomor mesh. Metode ini menggunakan alat ayakan yang bisa diatur kecepatan dan nomor meshnya. Yang kedua, mikroskopik optik. Metode mikroskopik optik biasanya digunakan untuk menentukan ukuran partikel pada sediaan suspensi dan emulsi yang memiliki kisaran ukuran antara 0,2 sampai 100 mikrometer. Metode ini memiliki keuntungan, yakni pengamat dengan mudah dapat mendeteksi adanya gumpalan atau agregasi pada sampel yang diamati. Yang ketiga, sedimentasi. Metode sedimentasi atau pengendapan digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju dari sedimentasi partikel tersebut. Yang keempat yaitu counter. Prinsip kerja dari metode ini yaitu suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, lalu dilewatkan melalui lubang kecil yang pada sisinya terdapat elektroda. Apabila partikel melewati lubang, maka partikel tersebut akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Sekian video edukasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.